Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Nopianti, perwakilan dari kelompok 5 dari Lokal 3E Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami dalam menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan judul membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara dengan dosen pengampu Bapak Abdul Walid SPD MPD. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun dengan perubahannya, perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Rumusan naskah asli, pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. A. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5. Pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan perbedaan serta kesejahteraan umat manusia. B. Negara juga wajib memajukan kebudayaan nasional. Semula, ketentuan mengenai kebudayaan diatur dalam pasal 32 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 32, namun dengan 2 ayat. Perhatikanlah perubahannya berikut ini. Rumusan perubahan pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 2. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial setelah perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menegaskan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Pasal 33 ayat 3 UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Adapun ketentuan baru yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4 UUD NKRI 1945 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Mari kita bicarakan terlebih dahulu mengenai ketentuan-ketentuan mengenai perekonomian nasional yang sudah ada sebelum perubahan NKRI 1945. Poin keempat yaitu tentang aturan dasar ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 itu hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nah, setelah itu amandemen keempat Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Di samping itu, mengatur perihal hak asasi manusia diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Pengaturan tentang hak asasi manusia setelah amandemen Undang-Undang 1945 diatur secara rinci dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwasannya tidak ada satupun hak asasi manusia di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas. Hak asasi manusia bukanlah hak yang absolut. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.